Bicara tentang Garut, ternyata tidak hanya dikenal sebagai kota dodol saja loh, tapi masih banyak banget aneka ragam makanan lain yang ada di kota Garut. Nah, salah satunya adalah telur asin Nyonya Sarmi yang ternyata sudah ada sejak tahun 1986. Nama Nyonya Sarmi sendiri adalah menantu dari sang pemilik usaha telur asin, yaitu Abah Holil. Abah Holil kini berusia 78 tahun. Eits, jangan salah, meski sudah tidak muda lagi, tapi soal membuat telur asin, Abah Holil memang jagonya. Terbukti sudah 34 tahun Abah Holil menggeluti usaha telur asin, akan tetapi soal cita rasa tidak akan pernah berubah. Pertama Aki produksi telur asin ini dari mulai tahun 1986 kalau tidak salah, tidak banyak lupa, maaf ya. Itu banyak saingan yang bikin telur asin itu. Kenapa bilang si itu langganan sampai nggak ada yang rasa enak telur sini, hanya merek ini, mereknya itu anak saya, mantu saya, Sarmi, merek cap stempelnya telur asin Nyonya Sarmi gitu. Jadi anu dicari itu, saya tetap ingat gitu. Dari mulai dapat doa dari hujur. Padahal sama itu itu hanya sekadar nggak ada telur sama itunya, menunya sama, hanya abu dengan garam gitu. Tapi kebanyakan cari-cari itu merek itu merek. Nah, itu pertama ada maju aja tuh. Sebelum menjadi pengusaha telur asin, Abah Holil sempat menjadi seorang petani. Namun, pada akhirnya mengikuti jejak temannya untuk ikut berjualan telur asin. Untuk modal awal sendiri, Abah Holil mempunyai 75 butir telur. Dulunya Aki bukan dari mulai gitu, tapi Aki beberapa kuli Aki gitu. Pertama kuli cangkul, terus gali akar wangi, ya. Cari itu kayu bakar ke hutan, itu pertama. Kebetulan ada itu Dulur Rohani, kata kalau bahasa Dulur Rohani, tukang telur asin. Katanya, Kak, udahlah capek, jangan ambilan kayu bakar dari hutan, udah aja lah belajar dari jual beli telur gitu. Kata kakek tidak punya modal untuk beli telurnya juga gitu. Kebetulan ada yang maaf juga ya, agak malu ya. Kebetulan ada yang beri minjam gitu, modal gitu. Pertama Aki modal telur asin hanya punya 75 butir telur gitu. Tetapi 75 butir itu karena belum punya langganan untuk menjual itu, untuk bukan habis dijual tapi habis itu aja belajar. Kebetulan kita hampir gagal lagi di sana. Kebetulan ada lagi yang memberikan masukan, jangan digagalkan terus ya, harus ulangi gitu katanya. Biar saya kasih pinjam modal gitu katanya. Kebetulan dikasih pinjaman modal kira-kira kalau tidak lupa 150 butiran itu. Nah, dalam membangun usahanya, Abah Holil sempat merasakan jatuh dan bangun. Tapi dengan kesabaran dan ketekunan, usaha Abah Holil semakin maju dan bahkan pernah menghasilkan produksi tembus sampai 1000 telur asin dalam sehari. Kalau Aki waktu mengisi sebanyak 5 pasar, tiap hari terus bikin.
Karena satu pasar juga ada yang minta 4.000 satu pasar Bandung. Oh, satu hari dulu mah hampir waktu jag-jag atau waktu sehat gitu ya, sampai 1.000 lebih gitu. Abah Holil menceritakan ada beberapa jenis telur, dan soal rasa itu tergantung terhadap kualitas telur itu sendiri. Kan ada beberapa jenis telur, ada jenis yang digembala di sawah, ada juga yang di kandang gitu, di kandang diberi makanan, itu istilahnya makanan dari toko layar. Nah, kebetulan kakek ngecek gitu, bagaimana bedanya antara telur di parab telur itu di parab dari toko dan digembala di sawah gitu. Kebetulan ada sedikit bedanya gitu, beda rasanya gitu. Gimana? Tertarik nggak nih untuk beli telur asin dari Abah Holil?